Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai Security Management System. Jadi akan saya singkat menjadi SMS. Sebelum memulai pemaparan mengenai Security Management System atau sistem manajemen keamanan, tentunya saya mau menyampaikan starting point adalah threat notification isn't the solution. Perihal ancaman, notifikasi itu bukanlah solusi. Jadi ini masih merupakan notifikasi. Ketika kita mengetahui ada isu mengenai keamanan, maka tentunya harus lakukan suatu tindakan. Apakah tindakan korektif atau mungkin tindakan preventif sebelum menjadi sesuatu yang lebih besar. Di sesi ini kita akan bahas mengenai security vulnerability, threat, atau attack. Serta tipe dari security attacks. Apa itu security management system? User, kalau dalam infrastruktur, atau istilahnya baik itu two-tier ataupun three-tier, two-tier, three-tier ini hanya masalah susunan. Two-tier, berarti user, dia berinteraksi langsung dengan server, dan di dalam server tersebut merupakan gabungan antara application dengan database. Berbeda kalau three-tier, berarti user, dia berinteraksi dengan application, application di belakangnya baru diprotect dengan database. Jadi tidak bisa langsung connect antara user langsung ke database. Tapi infrastruktur server tentunya itu di tengah-tengah butuh ada yang namanya firewall. Perihal firewall, ya mau gimana pun kita tetap harus melakukan suatu tindakan proteksi. Supaya apa? Karena dengan proteksi ini, tindakan proteksi seperti notification ya, notifikasi itu hanya just notifikasi. Jadi kita harus buat sesuatu hal sehingga sistem itu lebih punya lebih sustain, lebih robust gitu dalam hal security. Perihal kriptografi, tentunya kita sudah sering mendengar namanya CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality ini adalah perihal konfidensial, bagaimana data itu terproteksi. Jadi ini belum membahas sampai kepada trust, belum membahas sampai kepada bagaimana data itu di-authorize. Jadi prinsipnya dia hanya di layer enkripsi. Oke, ini nanti akan saya jelasin di slide berikutnya. Di sini nanti. Gak apa-apa. Oke. Nah, selain dari itu, confidentiality adalah membahas mengenai protecting data. Dari baik state apapun, apakah state di dalam sistem, ataupun in transit, ataupun in progress. Kalau integrity, memastikan bahwa saya tidak terjadi perubahan data. Akurasi, complete, dia masih lengkap ketika diterima oleh si penerima. Jadi dari pengirim ketika mengirim data kepada si penerima, itu kondisinya masih lengkap, terpercaya. Kalau kita lihat di WhatsApp, sering kita baca end-to-end encryption. Nah, itulah end-to-end di sini artinya ketika dikirim dan ketika diterima, itu masih sama. Perihal availability. Availability membahas kepada titik backup dan redundant. Jadi memastikan hanya user-user yang terauthorize yang bisa mengaksesnya. Dan selain dari itu, tadi membahas mengenai backup dan redundant. Ini juga membahas fault tolerance. Maksudnya, kalau pernah mendengar service level agreement, misalnya 98%, berarti dia available 98%. 2% lagi ya bisa aja terjadi downtime. Seperti itu. Nah, kalau dianalogikan, untuk memahami CIA ini, bayangkan, si A memberikan hadiah kepada si B. Kalau hadiah itu langsung diberikan begitu aja tanpa dibungkus, tentunya orang lain bisa melihat isi. Apa sih hadiah itu? Tetapi, hadiah itu kalau dibungkus pakai kotak ataupun kado, orang lihat bahwasannya ya itu hadiah.
tetapi isinya apa kita nggak bisa tahu karena masih terbungkus. Itu adalah prinsip confidentiality. Sepanjang apa yang dibelikan oleh si pembeli kepada si penerima hadiah tersebut tidak ada perubahan. Misalnya saya memberikan hadiah handphone kepada si B. Saya memasukkan handphone, dia menerimanya juga handphone. Berarti kan tidak ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan di tengah jalan, handphone tiba-tiba diubah, diganti menjadi kalkulator, berarti ini melanggar integrity. Seperti itu. Kalau availability, ini adalah backup, ibaratnya asuransi. Jadi kalau misalnya saya mengirim barang dari A kepada si B, terjadi kerusakan, berarti akan ada asuransi, ditanggung oleh asuransi. Nah, itulah availability. Jadi prinsip CIA ini cukup sederhana. Sama persis dengan kehidupan dunia nyata. Perihal trade dan bagaimana defense, ini banyak sekali istilah-istilahnya. Nah, ini adalah masalah vulnerability. Dan saya tidak membahas secara spesifik ya, karena di sini panjang ceritanya, tapi akan dikupas sedikit nanti di slide berikutnya. Security vulnerability, sebenarnya itu apa? Ini adalah perihal weakness, ini adalah perihal kelalaian, perihal kelemahan dari sebuah sistem, kelemahan dari sebuah aplikasi, software, ataupun jaringan, di mana ini yang membuka potensi diserang, dieksploit oleh attacker, oleh penyerang, di mana tujuannya ingin mendapatkan akses yang sebenarnya dia tidak punya authorize untuk mencuri data atau disrupt, mengganggu layanan, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang merugikan. Singkat kata, vulnerability berarti ini adalah celah. Jadi celah keamanan ini bisa dari sumber yang berbeda-beda. Bisa jadi karena programming yang error, sehingga bisa dimasuki sampai kepada server, atau mungkin ada konfigurasi yang salah, atau mungkin salahnya di perancangan. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah arsitektur, atau sederhananya saja, kalau ada flowchart, nah kalau kita perhatikan salah utama, di sana itu berarti sudah tindakan preventif. Itu bagian pemodelan. Jadi dari awal, pemodelan itu pun bisa aja ada vulnerability. Jadi kalau di sini vulnerability bukan sebatas hanya kepada aplikasi semata, tapi segala jenis yang berkaitan dengan teknologi. Bahkan social engineering itu juga bisa disebut security vulnerability. Social engineering ini adalah trik dari manusia membohongi manusia. Jadi adalah faktor sosial di mana dia penyerangannya itu menggunakan efek psikologi. Lantas tipe-tipe dari vulnerability ini apa saja? Ada namanya injection flow. Ini terjadi ketika seorang attacker dia mampu untuk menginjek, dia untuk mampu memasukkan kode ke dalam aplikasi atau database. Di mana setelah dia injek, kemudian dia akan eksekusi. Hasilnya bisa aja dia mencuri data-data yang sensitif. Kalau hanya sekedar mencuri, itu masih disebut sebagai pasif. Jadi ada aktif, ada pasif. Kalau aktif itu dia udah dia pasti akan merugikan. Tapi kalau pasif, ya hanya sekedar mencuri. Ya tentunya bukan berarti dibilang pasif, maka itu tidak butuh diproteksi. Bukan seperti demikian. Jadi biar gimana pun vulnerability harus benar-benar dipahami sehingga bisa dilakukan proteksi. Cross-site scripting. Vulnerability jenis ini adalah dia mengizinkan attacker untuk menginjek kode ke dalam website, ke dalam web page yang di-view oleh user nantinya. Jadi bisa aja mengganti tampilan. Di mana tujuannya ketika tampilan itu diganti, orang lain menganggap bahwasannya yang dibuka itu interface-nya, UI-nya, itu sudah merupakan website sebenarnya, padahal tidak. Nah, ketika orang percaya, dia langsung masukin datanya, maka otomatis sudah diambil informasi tersebut. Ada tipe broken authentication and session management. Berarti ada kerusakan autentik dan session. Jadi vulnerability jenis demikian untuk autentik ya, ini mekanisme authentication itu seperti password atau mungkin pencurian session atau cookies. Di mana ini di level application. Jadi ini harus seorang developer harus benar-benar memperhatikan dari sisi sessionnya. Nah, jangan sempat bisa terjadi misalnya si A dan si B. A login, B login, tiba-tiba setelah next-nya masuk ke profile, malah A mengakses profilnya B, B mengakses profilnya A. Nah, ini disebut broken authentication ataupun session.
Konfigurasi yang salah di server dan pun aplikasi. Konfigurasi. Jadi kalau kita ketahui ini ada salah konfigurasi sehingga membuka authorization, itu harus segera diperbaiki. Jadi dalam konfigurasi itu harus dipastikan, harus beberapa test case, memastikan. Jadi kalau si A ini harusnya bisa akses apa-apa saja, si B bisa akses apa-apa saja, pastikan sekali lagi, beberapa kali, kalau udah oke, baru di-deliver kepada pengguna. Social engineering attack, ini udah jelas, seperti tadi saya bilang, ini ada memasuki psikologi seseorang. Tujuannya adalah untuk mengambil informasi. Simple, hypnosis, itu juga merupakan bagian dari social engineering attack. Denial of service, DOS. Vulnerability demikian, ini dia memenuhi traffic dari sebuah sistem atau network. Jadi dia serang dalam bentuk konektivitas. Jadi dia buat sampai server itu tiba-tiba trafficnya naik setinggi mungkin sampai 100%. Nah, otomatis nanti server sistem itu akan bermasalah. Simple, kalau misalnya memori laptop kita itu hanya 8 GB dan terdapat udah dipakai 100%, kan jadinya lambat nih. Buka Excel saja dia mungkin saja nggak bisa terbuka. Nah, itu prinsipnya sama seperti DOS. Buffer overflow ini terjadi ketika sebuah aplikasi atau sistem dia menulisnya melebihi dari memori yang telah dialokasikan. Nah, oleh karenanya nanti aplikasi atau sistem itu akan crash. Singkat kata, penggunaan resources dari memori yang berlebihan. Kriptografi yang tidak secure, insecure cryptography. Bisa saja ini algoritmanya udah lemah ataupun outdated. Jadi kita harus selalu mengikuti kondisi terupdate. Sekarang ini lebih banyak serangan seperti apa? Kalau sebelumnya itu ada nama ransomware. Nah, jadi kita harus terus ikuti sih. Privilege escalation. Vulnerability jenis demikian dia mengizinkan attacker, penyerang, untuk mendapatkan akses yang lebih tinggi. Misalnya dia punya hanya akses sebatas sampai admin, tapi dia bisa akses sampai lebih tinggi. Sampai ke super user. Malware, ini software, ini di level software ya, seperti virus, trojan, worm, di mana dia akan exploit. Dia akan masuk ke celah. Ya, apakah ini bisa saja pasif, bisa saja aktif. Ada vulnerability, ada threat. Vulnerability ini tadi sudah dibilang, ada masalah kelemahan. Contoh dari ini adalah programming error, misconfiguration, sebagaimana yang dipaparkan di slide-slide sebelumnya. Kalau threat itu apa? Ini adalah suatu aksi, di mana aksi ini dia bisa membuat kerusakan kepada sistem ataupun aset dari sebuah perusahaan, ataupun operasional yang diganggu. Sehingga threat ini sudah benar-benar sangat merugikan, baik itu material ataupun imaterial. Seperti itu. Bisa dari berbagai sumber juga. Bahkan bencana alam ini juga merupakan threat. Kecelakaan, human error ini juga disebut sebagai threat. Untuk ilustrasi membedakan antara vulnerability dan threat, jadi anggap ada sebuah skenario di mana database itu sudah berjalan tetapi updated dan tidak bisa mensupport software. Sudah tidak bisa mensupport software. Nah, oleh karenanya ini merupakan vulnerability yang memberikan kesempatan kepada attacker untuk langsung mengakses bagian-bagian yang tidak terautorized. Padahal ini simple loh. Udah outdated. Itu aja bisa membuka celah. Seperti itu. Jadi kita bayangkan aja, jadi seorang hacker dia bisa mencoba eksploitasi hanya karena hal sepele. Di sini saya mau tekankan mengenai beda hacker dan cracker. Banyak orang mengasumsikan hacker itu jahat, jadi sebenarnya lebih jahat. Saya mungkin tidak bilang jahat ya, tapi lebih merugikan itu adalah cracker. Karena cracker itu ada tindakan yang merugikan. Tapi kalau hacker, dia udah seketika menemukan, dia akan memberikan solusi. Atau dia tidak mengganggu. Ataupun tidak menyalahgunakan. Seperti itu. Threat lebih mengarah kepada suatu event, suatu aksi, atau suatu kondisi yang menyebabkan kerusakan baik itu aset ataupun operasional. Bisa diklasifikasikan internal ataupun eksternal, tergantung bagaimana kondisinya dari perusahaan tersebut. Apakah kondisi di dalam ataupun di luar.
Oke, jadi kalau beda dengan attack, serangan itu adalah serangan ini merupakan bagian juga dari threat. Jadi seorang attacker dia akan mencoba eksploitasi vulnerability dalam sistem, network ataupun aplikasi. Dan lebih tepatnya, attack ini adalah suatu aksi yang benar-benar dilakukan untuk mengacaukan suatu sistem atau network seperti itu. Intinya dari bahasa sederhana, attack berarti serang. Ilustrasinya kurangnya pengontrolan security. Ini adalah security threat. Nah, dengan kurangnya pengontrolan tersebut, maka dia bisa meningkatkan resiko kebocoran data. Ketika data itu sudah bocor, maka semuanya sudah pasti terbuka di internet. Makanya kita harus sangat-sangat bijak dalam menggunakan teknologi. Kalau punya hal-hal yang sifatnya konfidensial atau lebih personal, janganlah share ke media sosial. Misalnya sertifikat vaksin. Ya, itu untuk apa? Ditaruh di media sosial, dipamer-pamerkan. Itu saya rasa tidak usah. Untuk apa? Benefitnya di mana? Seperti itu. Karena kan sepanjang ada potensi bisa membuka celah, janganlah dilakukan. Jadi harus dalam segala sesuatu bertindak menggunakan teknologi itu harus sangat bijak. Oke, lantas dari seorang attacker, nah dia representasinya adalah serangan dari security, secara security di mana disengaja hal-hal yang disengaja untuk mengacaukan, untuk membuat kerusakan. Jadi prinsipnya threat attack itu ya kurang lebih sama, hanya saja kalau threat itu lebih ke arah apa istilahnya? Balik lagi kemari ya. Threat itu adalah suatu aksi atau kondisi. Nah, kalau misalnya attack berarti itu udah suatu serangan. Akan tapi butuh dijelasin attack itu udah pasti bagian dari threat. Oke, sekarang masuk kepada Information Security Management, ISM. Ini secara definisi berarti praktek pencegahan akses yang tidak diautorize, baik termasuk penggunaannya, disrupsi dan lain sebagainya. Butuh sekali implementasi kebijakan-kebijakan yang terstruktur secara baik dan pengontrolan prosedurnya. Sehingga organisasi atau perusahaan dia bisa adopsi secure, dia bisa memastikan semuanya dalam kondisi aman dalam mengakses informasi aset. Aman dari sisi apa? Aman dari threat, aman juga dari vulnerability, baik itu internal ataupun eksternal. Information security ini atau keamanan informasi di level organisasi ya udah pasti hanya 3 poin. CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Oke, confidentiality kalau lebih dalam lagi, who can read the data? Controlling access to the data. Jadi dia mengontrol pengaksesan. Tadi udah dijelasin bahwasanya kalau memberikan hadiah selama dikotakin, bahkan kalau itu terbuka pun orang merasa itu cuma kotak biasa, ngapain jadi pusat perhatian? Itulah confidentiality. Integrity memastikan who can edit data. Jangan sampai ada orang yang tidak punya authorize dia bisa mengedit data tersebut. Oke, yang terakhir adalah availability. Apakah accessible? Apakah kalau ketika terjadi downtime itu bisa di recovery dalam waktu yang lumayan cepat? Kalau di level infrastruktur atau server. Itulah di availability lebih banyak membahas mengenai ketersediaan, backup dan redundannya. Secara visual di sini bisa dijelasin. Jadi security attack itu lumayan banyak. Ini adalah ancaman kepada confidentiality. Ini adalah threat to integrity. Ini adalah threat to availability. Jadi teriak CIA. Ancaman ke confidentiality ada snooping, ada traffic analysis. Ancaman kepada integrity ada modification, masquerading, replaying, repudiation. Kalau terhadap availability, denial of service. Kalau misalnya di sini terjadi modification, nah ini secara gambar ya mungkin lebih mudah dijelasin. Masquerading itu berarti topeng. Jadi kalau terjadi modifikasi, that's masquerading. Kalau repudiation, I never send that message with you claim to have received. Keadaan pengiriman data bisa dikirim. Kalau ini traffic analysis, inbound dan outbound-nya, ini nanti teriak berarti di sini ada something. Kalau replay attack, original communication, dia sniff, kemudian man in the middle attack. Dan snooping, dari gambar udah jelas.
Seperti ini. Oke. Denial of service seperti gimana? Dari seorang hacker, nah dia akan dia sudah punya target nih, target server. Nih. So, kemudian si attacker dia akan pakai controller buat zombie, kemudian serang ke router, dan inilah ancamannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau DDoS attack, dia serangan dalam kondisi yang bertubi-tubi. Jadi makanya di sini banyak zombie. Ini zombie bukan zombie sebenarnya, tapi hanya istilah aja. Zombie-zombie inilah yang akan memenuhi traffic ke server. Sehingga ketika traffic itu udah naik, resources udah kepakai semuanya, maka sistem down. Ancaman terhadap confidentiality. Jadi snooping ini lebih mengarah kepada akses yang tidak terautorized atau interception of data. Interception itu berarti data itu dibelokkan, artinya kebocoran. Walaupun dia udah terbungkus, tapi berhasil juga ada man in the middle attack, tapi middle attack ini belum serangan, dia hanya mengambil datanya. Kalau traffic analysis mengarah kepada bagaimana mendapatkan sejumlah informasi dengan memonitoring online traffic. Jadi dia monitoring sistemnya. Berikutnya adalah bagaimana terhadap integrity. Ada modification. Jadi attacker dia akan intercept message dan mengubahnya. Udah jelas kata modifikasi, berarti lakukan perubahan. Masquerading atau spoofing ini terjadi ketika attacker itu berusaha memakai topeng menjadi orang lain. Jadi ibaratnya saya punya server, saya punya website, tetapi ada orang masquerade, dialah menjadi topeng. Seakan-akan dia itu adalah websitenya saya. Kalau replaying berarti attacker dia mendapatkan kopian pesan yang dikirim oleh user. Repudiation, pengirim pesan, bisa aja dia deny message tersebut. Kemudian di civil, dan dia akan mendapatkan pesan yang lambat. Dia akan telat. Itulah repudiation. Serangan dari sisi observability, yaitu DDoS, denial of service, ini adalah attack yang paling umum yang sering digunakan. Jadi dia membuat sistem layanan di dalam sebuah sistem menjadi down. Ada active dan passive attack. Pasif berarti tidak modify, tidak merugikan. Kalau aktif, dia udah pasti merugikan. Bisa aja dia mengubah pesan. Pesan walaupun sesederhana apapun, tetapi ketika terjadi misunderstanding, maka itu udah jadi masalah. Oleh karenanya, bukan berarti kita harus menganggap hanya aktif lah yang paling jelek, pasif tidak. Ya, dua-duanya kalau bisa di preventif. Nah, itulah gunanya kita belajar tentang kriptografi sehingga bisa lakukan suatu tindakan untuk mengamankan sistem. Kalau mau dikategorikan, jadi pasif itu ya snooping, traffic analysis ini pasif, modification, masquerading, replaying, repudiation ini adalah aktif. Availability dia juga aktif. Jadi bagian confidentiality ini aja yang lebih pasif. Maksudnya ancaman terhadap confidentiality inilah yang pasif. Berikutnya adalah security management system atau satu lagi namanya information security management system. Jadi kalau didefinisikan ini adalah metode yang efisien untuk memanage informasi perusahaan yang sensitif. Jadi supaya tetap secure, tetap aman. Sistem ini adalah area yang lebih luas di mana segala sesuatu itu harus berada dalam controlling. Pada saat pemasangan instalasi ini harus memastikan semuanya ada aspek security, ada concern sampai ke sana untuk memprotek data tersebut. Data is a currency, that's why we need to protect data very well. The goal, tujuan dari ISMS ini bukan berarti maximize security-nya, memaksimalkan keamanan, tidak, tetapi lebih mengarah bagaimana kita bisa mencapai keinginan dari suatu keamanan. Jadi lebih ke mindset levelnya gimana. SMS ini lebih approach-nya kepada bagaimana kita memanage resiko, memastikan manusia itu aman. Bukan hanya manusia, aset juga demikian, informasi juga demikian. Jadi goal-nya identifikasi potensi-potensi kerugian yang ada.
Ya, kerugian dari sisi resiko. Makanya angka lebih baik adalah adanya pengukuran untuk lakukan mitigasi, pengurangan atau eliminate resiko. Contoh security management system. Ini ada template inspection. Jadi perihal keamanan tidak harus segalanya itu berkaitan dengan teknologi yang canggih-canggih. Itu hal yang paling simpel saja itu juga disebut sebagai security management. Jadi definisi sistem adalah komponen-komponen kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Kalau dalam hal ini, security management system, berarti tujuannya adalah memanage keamanan. Jadi ada template inspeksi, ini juga bagian dari keamanan. Audit, temuan dengan dihadirkannya sebuah dashboard, itu juga merupakan bagian dari security. Tindakan korektif, tindakan proaktif, ada schedule keamanan, kemudian ada checking security, ada automated modification, ada konfigurasi, memastikan authorization itu sesuai dengan bekerja dengan tepat dan benar adanya, serta ada kebijakan-kebijakan dari manajemen. Jadi fitur-fitur dari security management system ini lebih ke arah physical safety, baik itu manusia ataupun produk. Ya, dan lebih mengarah kepada aset. Jadi kalau secara umum, security management system ini lebih ke arah enterprise, lebih ke arah perusahaan, lebih ke arah prosedur mengklasifikasikan information, bagaimana risk assessment, memastikan resiko itu. Jadi kalau resiko bukan berarti segala harus dihindari, tidak. Memang terkadang resiko itu bisa aja terbuka. Itu adalah hal yang normal. Tetapi alangkah lebih penting adalah mengontrol resiko tersebut dan lakukan analisa. Di mana analisa itu untuk memastikan jenis ancamannya seperti gimana. Tapi ingat, analisa itu jangan bukan berarti terlalu teoritis. Setelah paham adanya ancaman, so what? Lakukanlah sesuatu. Jadi efektif SMS ini yaitu adanya risk assessment. Jadi ada assessment terhadap resiko. Kemudian ada kebijakan dan polisi, security training, ada training dan awareness. Jadi harus butuh kesadaran juga antar stakeholder di dalam suatu perusahaan. Dan sama-sama harus bisa prevent. Incident management, yaitu lakukan tindakan pengembangan dan implementasi prosedur. Oke, jadi analisa terlebih dahulu, apa kemungkinan bisa terjadi. Continuous improvement, kita harus terus upgrade, ikuti, dan jangan pernah takut akan perubahan. Karena kita ketahui, vulnerability itu bukan berarti berhenti sampai di sini. Terus akan ada, dan itu adalah hal yang normal. Oleh karenanya, continuous improvement adalah isu, adalah concern yang harus dilakukan. Physical security, ini udah jelas. Secara fisik, information security, encryption, adanya password, business continuity, and disaster recovery. Nah, kalau terjadi bencana alam, ya memang hal yang tidak diharapkan sebenarnya, tapi butuh dirancang terlebih dahulu. Bagaimana caranya, bagaimana lakukan recovery ketika ada masalah. Dan third party risk management, kita bisa menggunakan pihak ketiga. Information Security Management System ini adalah sekumpulan kebijakan dan prosedur yang sistematis. Tujuannya yaitu meminimalisir resiko dan memastikan bisnis berjalan tanpa ada kebocoran data. Jadi ISMS ini lebih mengarah kepada perilaku dari karyawannya, prosesnya, yang tentunya berkaitan dengan data dan teknologi. Dalam implementasinya, ini harus secara komprehensif, sehingga bisa terbentuk sebuah budaya. Jadi menarik, security itu bukan teknologi semata, tapi sampai juga kepada level manusia, level sosial. Apa saja yang di-cover oleh SMS? Ya, resiko terhadap aset, kemudian tahapan-tahapannya itu harus jelas untuk memprotek informasi. Adanya rencana aksi, plan of action. Jangan di sana nanti muncul masalah, di sana baru dipikirkan. Jadi rencanakan terlebih dahulu. Individu harus bertanggung jawab terhadap proses-proses tersebut. Jadi from risk to management, resiko-resiko yang ada, kita harus bisa manage. Jadi corporate security risk, resiko yang seperti tampering, leakage, ada kebocoran dan terjadi pengeditan, ada spoofing, kemudian intrusion disaster,
ada DOS, ada hacking, intinya anything yang berkaitan dengan security dari sisi resiko, ini harus kita manage. Jadi apakah manage itu dari sisi sistem security, oh ini adalah bagian dari network security, ini adalah bagian dari device security, ini adalah bagian dari personal security, atau malah kebijakan. Jadi harus kita pisah terlebih dahulu. Jadi lebih jelas. Jadi dengan adanya assessment berarti penilaian, maka segala resiko itu bisa lebih diminimalisir. Itulah maksud dari manage risk. Adapun prinsipnya dari SMS ini, ya simple. Perhatikan perancangan, perhatikan dari sisi implementasinya, dan semuanya harus dipastikan koheren, nyambung dari sisi kebijakan, dari sisi proses, dan sistem itu bekerja. Oleh karenanya, karena seperti ini yang cukup kompleks, ada satu standar SMS ini yaitu ISO atau IEC 27001. Dan ingat ya, ini bukan satu aja, ini masih bisa banyak standar-standar yang lain. Bagaimana ISMS ini diukur? Ya, ukurlah bagaimana mereka perform terhadap suatu target. Seberapa besar deviasinya terhadap target. Jadi hitung aja persentasenya. Faktor waktu itu juga harus dimasukkan untuk memastikan bahwasanya ketika terjadi masalah, seberapa cepat dia detect dan bagaimana cara penanggulangannya, penyelesaiannya. Lantas, setelah ngomong panjang lebar, bicara panjang lebar, benefit dari ISMS ini apa? Yaitu bisa protect data yang sensitif. Kemudian bisa bertemu, bisa sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, jangan pernah melanggar hukum. Ada namanya good corporate governance. Nah, di sana bagian responsibility itulah membahas mengenai regulasi. Jadi IT juga mendukung good corporate governance. Implementasi dari SMS, benefitnya ya juga mengarah kepada sana. Seperti itu. Kalau udah membahas mengenai regulasi, maka harus penting diperhatikan tindakan tegasnya seperti gimana. Jadi punishment-nya ketika terjadi masalah yang ternyata disengaja, apa tindakannya? Itu harus diatur regulasinya. Benefit yang ketiga adalah kontinuitas bisnis. Ini jelas memastikan bisnis terus berjalan. Menurunkan downtime. Meminimalisir yang namanya disruption. Kemudian mengurangi cost yang keempat, mengurangi biaya. Ya, memanage resiko berarti memanage biaya tentunya. Itu dari prinsip ekonomi. Kelima, mengembangkan, memastikan budaya perusahaan itu berjalan. Memastikan semuanya care, semuanya aware terhadap security dan manajemen aset. Dan ini sebenarnya bukan hanya semata-mata di IT security aja, tapi segala aspek. Sekarang ini operasional tanpa IT itu bisa nggak? Bisa, hanya saja mungkin lebih lambat. Tetapi kalau dengan adanya IT akan lebih cepat. Oleh karenanya IT itu harus dimasukkan sebagai bagian dari budaya perusahaan. Yang keenam, harus terus ikuti, harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, ancaman yang ada. Kita harus update. Kalau memang ada sesuatu yang harus diadaptasikan, maka lakukanlah changing, perubahan secara continuous. Dan disesuaikan dengan apa isu-isu security yang ada sekarang. Jadi sistem cara kerjanya dari ISMS ini ada identifikasi resiko, pengukuran, tawarkan apa asiasinya, buat plan, habis itu tentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing proses itu. Jadi kalau dijabarkan ya seperti ini, ada apa saja sih requirement control, pengontrolannya terhadap kebijakan tersebut. Apa tools untuk pengambilan keputusan, untuk support keputusan. Improvement dan evaluasinya seperti gimana. Ada incident management, supply chain, keamanan supply chain, project management, security-nya gimana, komunikasi, dan human resource. Jadi ini bukan IT semata ya, tapi juga manajemen. Juga bagian dari operational. Jadi sebelum mengakhiri, quote-nya adalah, the internet is the most important tool for disseminating information we have had since the invention of the printing press. Jadi sebenarnya internet itu memang bagian yang penting. Tetapi dengan kehadiran internet tersebut, kita juga harus sangat bijak. Karena
Bijak di sini dalam artian internet ini kan terbuka secara umum. Kita punya media sosial. Kalau kita semuanya harus dipamerkan ke media sosial, berarti kita membuka celah untuk diambil informasi yang ada. Dan bisa jadi misinformation, salah interpretasi. Singkat kata, gunakanlah internet secara bijak. Sehingga segala sesuatunya, terutama dalam konteks security, itu bisa terjaga. Dengan melakukan hal demikian, secara tidak langsung kita sudah memanage security tersebut, memanage keamanan tersebut, tanpa harus belibet memikirkan sistem. Tetapi kalau udah melibatkan ke dalam bisnis atau corporate, ya tentunya harus butuh sistem. Jadi konteksnya dalam pribadi, dalam keseharian. Jadi jangan hanya menganggap karena saya mungkin ada orang yang bukan dari background IT menganggap ini udah ujung-ujungnya adalah kerjaan IT, bukan. Kita sama-sama harus berkontribusi juga terhadap keamanan. Dukunglah sistem, dukunglah proteksi satu sama lain. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.